saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kita tetap semangat dan tetap bersuka cita untuk mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan yang diambil dari Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Namun pada malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan dari satu ayat, yaitu Kitab Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, malam ini saya membuatkan satu tema yang begitu penting untuk kita renungkan, yaitu tentang pengendalian diri atau self control. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita berbicara tentang pengendalian diri, maka kita akan melihat ada kata diri. Nah, kata diri ini bukan hanya berbicara tentang emosi kita, kebiasaan kita, tetapi tentang masalah keinginan-keinginan, yaitu hasrat atau nafsu. Nah, dimana kalau kita tidak dapat mengendalikan diri kita, maka Amsal 25 ayat 28 mengatakan satu gambaran atau metafora seperti kota yang roboh temboknya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman itu tembok yang mengelilingi kota bukanlah sesuatu hal yang biasa-biasa saja untuk dipertontonkan atau untuk terlihat megahnya satu kota itu atau hebatnya kota. Tetapi tembok kota memiliki satu fungsi yang begitu penting. Kita dapat melihat contoh di dalam Alkitab ketika Nehemia melihat bahwa tembok Yerusalem telah roboh atau hancur, maka Nehemia menangis selama berhari-hari. Karena apa? Karena kota itu tidak memiliki tembok, sehingga kota itu akan mengalami kehancuran. Nah, contoh lain juga kita dapat melihat yang terkenal adanya tembok ratapan, Bapak Ibu yang kita kenal sampai sekarang. Nah, tembok ini adalah satu tempat yang dianggap suci dan kudus bagi orang Yahudi, dan tembok ratapan ini adalah sisa dinding bait Allah di Yerusalem. Bapak Ibu, sampai saat ini orang-orang Yahudi masih menangisi, masih meratapi tempat suci itu, karena bagi orang Yahudi tempat itu adalah satu simbol dan lambang kehadiran Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, begitu berfungsinya tembok dalam sebuah kota pada zaman itu, sehingga ia memiliki satu pengertian bahwa kalau kota tidak memiliki tembok, maka kota itu tidak memiliki keamanan dan pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Jika kota tidak memiliki tembok, maka kota itu tidak memiliki sistem keadilan yang tertata. Dan jika kota tidak memiliki tembok, maka kota itu akan tidak memiliki perlindungan bagi masyarakat, bagi warga kotanya. Itu dalam konteks pada zaman itu, Bapak Ibu. Nah, jika kota tidak memiliki tembok, nah artinya saudara-saudaraku, kalau kita menarik dan melihat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, begitu pentingnya kita melihat pengendalian diri ini atau self control ini sebagai sesuatu yang penting. Nah, jika kita sebagai orang percaya tidak memiliki pengendalian diri, maka seperti tembok, seperti kota yang tidak memiliki tembok tadi,
ia akan runtuh dan ia akan mengalami kehancuran. Artinya saudaraku, bahwa sia-sia ia akan hancur. Amsal 16 ayat 32b mengatakan, orang yang dapat menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting ya bagi kita untuk mengendalikan diri. Penting bagi kita untuk memiliki pengendalian diri dan kemampuan untuk mengenali, memilih hal-hal yang lebih penting, yang lebih bermakna, dan bukan hanya tentang hal-hal yang lebih mendesak. Bukan hanya tentang hal-hal yang mendesak Bapak Ibu, tetapi hal yang penting bagi kita untuk mengenali, memilih hal yang lebih penting dan yang lebih bermakna dalam hidup kita. Milikilah pengendalian diri atau self-control dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, milikilah pengendalian diri. Tidak peduli setinggi apapun jabatan kita, bahkan sebanyak dan sebesar apapun kekayaan yang kita miliki, ataupun pendidikan yang kita raih saat ini, kita tetap dan harus memiliki pengendalian diri atau self-control dalam hidup kita. Karena itu sebagai rem yang mengendalikan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan ini kita semakin hari semakin sadar akan pengendalian diri dan mengendalikan diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Kau telah mengajarkan dan mengingatkan kami lewat firman-Mu malam ini. Kami harus memiliki pengendalian diri sebagai orang-orang percaya, karena kami menyadari bahwa tanpa pengendalian diri kami akan mengalami kehancuran seperti yang digambarkan melalui firman Tuhan, yaitu tembok atau kota yang tidak memiliki tembok. Demikianlah hidup kami tanpa pengendalian diri. Mampukan kami Tuhan, berikan kami hikmat-Mu sehingga kami mampu untuk terus hidup di dalam pengendalian diri setiap hari. Amin. Salam.